Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan, NPM saya 2105 170023. Saya berasal dari kelas akuntansi A2 pagi. Di sini saya akan menjelaskan seputar aplikasi Mayop Accounting V23, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file perusahaan, kemudian menutup dan membuka data Mayop, yang ketiga menyusun daftar akun, yang keempat menyesuaikan kode pajak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file perusahaan. Pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu aplikasinya sudah di-download atau belum. Apabila sudah di-download, kemudian kita buka. Setelah kita buka, maka akan muncul seperti ini, terdiri dari 5 opsi. Ada open, create, explore, what's new, dan exit. Di mana open itu digunakan untuk membuka data file perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian create digunakan untuk membuat data file perusahaan baru, kemudian explore digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program, kemudian what's new digunakan untuk melihat atau mencari pembaruan dalam program Mayop pada versi yang digunakan, yang terakhir exit digunakan untuk keluar dari program Mayop ini. Karena kita belum mempunyai file perusahaannya, maka di sini kita akan klik create. Setelah kita klik, maka akan muncul welcome to the Mayop and Company File Assistant. Di sini kita tekan next. Kemudian muncul seperti ini. Ada company name, business track number, JST sales tax number, address, phone number, fax number, email address, dan email address. Di sini kita akan isi company name-nya sesuai dengan yang di buku, yaitu PT Prima Elektronik. Kemudian business track number-nya kita isi dengan PWP-nya, yaitu 06.347.251.071.000. Kemudian tab. JST-nya ini atau sales tax number-nya kita isi dengan kode seri faktur pajaknya, yaitu DKJ 071.165.571. Kemudian address-nya, alamat perusahaannya, Jalan Sudirman nomor 99, Jakarta. Kemudian tab, phone number-nya 021 17 897 89 179 97. Kemudian fax number-nya sama, 021 17 98 97. Kemudian terakhir email address kita isi PT Prima Elektronik .net. Kemudian apabila kita sudah isi semuanya, kita akan klik next. Maka muncul seperti ini. Di sini akan muncul current financial year, kemudian last month financial year, terus conversion month, terus yang terakhir number of accounting period. Yang dimana current financial year ini yaitu diisi dengan tahun buku berjalannya. Di sini kita isi 2015. Kemudian last month financial year-nya bulan terakhir atau batas akhir atau batas akhir tahun yang digunakan. Di sini kita klik Desember. Kemudian conversion month-nya itu bulan dimulainya pencatatan pada program Mayop ini sesuai yang di buku, yaitu neraca saldonya yaitu November.
Kemudian number of accounting periodnya, di sini kita bisa isi antara 12 dan 13. Di sini saya akan memilih 13. Kenapa saya memilih 13? Di sini kita akan bisa mengisi adjustnya atau correction, sedangkan 12 itu tidak bisa. Maka di sini saya akan memilih 13, kemudian next. Kemudian di sini kita disuruh periksa terlebih dahulu. Apabila sudah tepat, kita tekan next. Kemudian muncul 3 opsi seperti ini, yang terdiri dari I would like to start with one of list provided by Mayop Accounting. Kemudian I would like to import. Yang terakhir I would like to build. Di sini saya akan memilih yang ketiga, yaitu I would like to build. Di sini dia. Di sini dia menjelaskan apabila kita ingin membuat daftar akun sendiri, maka kita akan pilih opsi yang ketiga. Di sini saya akan tekan next. Kemudian di sini kita disuruh simpan filenya. Saya akan simpan di data D. Save. Kemudian apabila kita sudah save, kita tekan next. Maka akan muncul seperti ini, yang terdiri dari setup assistant dan command center system. Di sini kita klik command center. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, maka kita sudah bisa membuat daftar akunnya, yaitu daftar akun PT Prima Elektronik ini. Di sini kita akan lihat terlebih dahulu profilnya. Nah, ini PT Prima Elektronik 03 Desember 15. Sudah pas. Oke, sudah pas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar akunnya. Sebelum menyusun daftar akun, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menutup dan membuka data Mayopnya. Di sini bagaimana cara menutupnya? Di sini kita akan klik file, kemudian akan muncul exit. Nah, di sini ada muncul 3 opsi, help, no, dan yes. Di sini kita akan pilih no. Nah, sudah terkeluar dari aplikasi Mayop. Apabila kita ingin memasuki aplikasi Mayopnya, kita tekan Mayop, kemudian klik open, kita pilih data yang sudah kita simpan sebelumnya, kemudian kita klik OK, kemudian akan muncul 3 seperti ini. Di sini saya akan memilih I want to activate my company validator trial version users should also choose this option. Di sini saya akan memilih opsi yang ketiga. Di situ klik continue, oke, kemudian klik no. Bila sudah muncul seperti ini, maka aplikasi Mayop sudah bisa kita kerjakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun daftar akun. Kita klik account, kemudian account list, kemudian klik aset. Nah, kita cocokkan dengan yang di buku 1100. General check account kita ganti dengan cash in bank. Cash in bank. Kemudian oke. Terus deposit funds kita ganti dengan petty cash.
petty cash, kemudian 1300, kemudian trade debtors kita ganti dengan account receivable 1300. Isukan number already exists. Berarti iya, ini kita hapus terlebih dahulu. Cara menghapusnya, kita klik tanda panah, kemudian edit, terus delete account. Trade debtors ini kita ganti dengan account receivable 1300, account receivable accounts, terus kemudian kita isi yang lain 1400 dengan cara klik new, kemudian tipe akunnya account receivable 1400, dan tab allowance for debt. Oke. Kemudian new lagi, tipe akunnya ada current asset, tab 1500, kemudian merchandise inventory. Oke, kemudian tab lagi, new lagi 1600, tipe akunnya ada current asset, tab namanya store supplies, kemudian oke, kita new lagi 1700, tab current asset, nama akunnya prepaid rate. Oke, kemudian kita new lagi, tipe akunnya order current asset, tetap, kemudian 1800 prepaid insurance. Oke, kemudian new lagi 1900, tipe akunnya order current asset, tetap, kita klik nama akunnya prepaid income tax. Oke, kemudian kita isi lagi new, kemudian feeder account, kemudian nomor akunnya 2000, investment, kemudian kita new, kita isi beraset 2100, ini top investment.
Oke, kemudian kita new lagi, kita header fixed asset 3000 fixed asset. Oke, kemudian kita new 3100, kemudian akunnya fixed asset, tab, nama akunnya kita ganti jadi land. Kemudian new lagi, isi fixed asset 3200 building at cost. Kemudian new lagi 3300 building cumulative kemudian kita new lagi 3400 di hide cost, kita ganti jadi fixed asset. Kemudian kita ganti dulu fixed asset, kemudian new lagi 3500 fixed asset, namanya Oke. Kemudian ini lagi 3600 fixed asset equipment. Oke, kalau kita new lagi 3700 fixed asset kemudian kita masuk ke liability. Untuk yang aset kita sudah selesai, kita masuk ke liabilities. Nah, di sini kita lihat 2200. Di sini trade creditors ini kita ganti dengan account payables 1000. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengerjakan dari liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Di sini kita akan melihat daftar akun yang sudah kita buat tadi. Klik report, kemudian accounts, kemudian account list summary, habis itu display. Ini adalah akun yang sudah kita buat tadi. Kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Bank, petty cash, account receivable, allowance.
merchandise, stock, prepaid, tax, kemudian investment, stock investment, building cost, building depot, PHF cost, equipment pemilik. Yang untuk bagian aset sudah pas. Kemudian kita lanjut ke liabilities. Liability, kemudian credit card, account payable, separate expense, income tax payable, dividend payable, dividend outcome, income, dividend payable, long term liability, dan loan. Yang untuk yang liabilities sudah pas, equity sudah pas, revenues pas, yang bagian cost of goods sold sudah pas, expense ya pas, sudah pas. Kemudian ada revenues and gains sudah pas. Kemudian other expense ya sudah pas, semuanya sudah pas. Kemudian kita akan lanjutkan menyesuaikan kode pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyesuaikan kode pajak. Di sini kita tekan list, kemudian tax code, kita new, kemudian ini kita klik PPN, tetap, description-nya pajak pertambahan nilai. Kemudian sebentar, kemudian tax tipenya dia good and service tax, kemudian rate-nya 10%, tetap. Kemudian GST code-nya kita kosongkan saja. Tingkat account-nya ini dia ppn.com, kemudian di bawahnya ppn income, kemudian kita oke kan. Ini yang kita gunakan di sini adalah PPN atau pajak pertambahan nilai dan NT atau non taxable. Selebihnya kita bisa hapus. Cara hapusnya kita klik tanda panahnya, kemudian delete tax code, oke. Kemudian kita lakukan dengan yang sama, kita klik tanda panah, kemudian delete, seterusnya kita delete, kemudian ini sudah kita delete, oke. Ini juga ini kita delete, juga. Yang kita sisain hanya PPN dan NT. Sudah ini kita hapus saja. Ini juga delete, kemudian 43, 43, delete, juga delete, tadi ini
delete info. Oke, delete. Sudah, kita periksa sekali lagi. Account 10%, sudah pas. Baiklah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Fadila dengan NPM 21051700003 dari kelas akuntansi A2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi data Mayop. Lebih tepatnya itu menentukan linked account dan termin pembayaran. Jadi pertama-tama langsung saja klik setup, lalu ke linked account, baru ke account and banking account. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan yang kiri dan yang kanan. Jika yang kiri current earning, yang kanan juga harus current earning. Jika yang kiri return earning, maka yang kanan juga harus return earning. Historical balancing, maka juga harus historical balancing. Nah, di sini sudah sesuai seperti yang ada di buku. Jadi yang petty cash ini secara otomatis sudah terisi seperti ini. Jadi kita lanjut saja. Lanjut ke setup lagi, baru lalu ke sales account. Caranya klik linked account, baru sales account. Nah, di sini yang pertama itu tracking receivable-nya itu ialah account receivable. Nah, jika yang bawahnya customer receipt itu adalah cash in bank. Nah, di sini ada checklist 1 2 3 4. Yang kedua ini diabaikan saja karena itu untuk pengambilan deposit pengguna ya. Begitu kurang lebih. Lalu di sini ada free collected, purchase return and discount, dan latest fees collected. Di sini sudah secara otomatis terisi, jadi kita langsung OK kan saja. Lanjut ke purchase linked account. Caranya sama, linked account lalu ke purchase account. Purchase account ini juga sama. Dia yang awalnya itu tracking payable, yang atasnya, yang kanannya itu account payable, yang bawahnya paying bill, yang kanannya cash in bank. Freight paid, purchase discount, let freeze expense. Nah, jadi ini udah terisi otomatis semua, jadi langsung di OK kan saja. Lalu lanjut ke termin pembayaran. Termin pembayaran ini cara melakukan pembayaran ya, dengan melakukan cara termin. Ada beberapa cara dengan melakukan pembayaran. Sebentar. Pertama-tama buka jendela sales linked account, lalu klik terms. Nah, maka di sini akan muncul. Selanjutnya klik drop down pada payment is due. Itu adalah yang in a given on day ya. Nah, diskon day-nya itu sama dengan 10. Balance due days-nya itu 30. Discount for early payment menunjukkan berapa
5% diskon yang diberikan. Jadi itu diisi sebanyak 2%. Nah, kalau yang bawahnya itu kita isi 1 karena dia menunjukkan ada beberapa persen denda keterlambatan yang dikenakan jika lewat dari tanggal jatuh tempo. Maka kita isi 1. Lalu text code-nya pilih PPN. Ya, ini sudah diisi ya. Tinggal pilih PPN, use customer-nya jangan di checklist, freight token-nya NT ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, jika sudah, maka lanjut ke memeriksa periode pembukuan perusahaan. Sepertinya dilewati saja. Nah, jika sudah klik OK, lanjut ke memasukkan saldo awal. Saldo awal itu ada di setup, balances, account opening balance. Nah, di sini kan masih kosong semua. Cara mengisinya itu dengan mengetahui nominalnya ada di halaman 10. Itu diisi semua dari halaman 10 sampai 12 ya. Diisi satu persatu. Isinya itu seperti ini. Jika ada di akun aset yang di bagian debit itu adalah cash, yang berarti ditulis aja nominalnya. Nah, jika di akun aset ada yang di kredit, itu berarti minus. Caranya gimana? Caranya itu sebelum mengetik nominalnya ditambahin tanda minus dulu, biar dia terbilang kredit ya. Jadi cara mengisinya itu sederhana saja, tinggal ketik angkanya 122 431 700. Ngetik angkanya jangan pakai titik atau koma ya, ketik angka aja, nanti dia nominalnya titiknya bakal muncul sendiri seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya. 5 juta, jangan diklik, jangan dikasih titik atau apa, biarkan saja begitu karena dia akan otomatis muncul sendiri. Lanjut 398 400. Nah, seperti yang dibilang, jika di bagian aset ada yang kredit, maka dia ada tanda minus. Bagaimana itu? Minus, klik minus, itu tanda kurang, baru klik diketik angka nominalnya. Nah, maka dia akan muncul tanda minus seperti ini. Lanjut. Ya, cukup banyak ya. Jadi kita isi saja. Store supplies itu 5.780. Prepared rent 4 juta. Prepared insurance 5,4 juta. Prepared income tax 31 juta. 31.378. Ini di nominalnya diisi sampai akun other expense ya. Jadi diisi semua dari atas sampai bawah dan sesuaikan sama yang nominalnya, sesuai akunnya. Jadi biar balance nanti hasilnya. Stock investment itu udah 135.
kos 768. Nah, masih di akun aset. Seperti yang dibilang tadi, jika ada yang di akun aset posisinya di kredit, dia itu minus ya. Jadi minus 117.760. Jadi dia bakal muncul tanda minus seperti ini. Itu tandanya dia kredit. Lanjut, VHIT at cost itu 258. Ya, jadi tadi hasilnya kalau balance itu amount left to be allocated-nya itu 00 ya. Seperti yang tadi, ini bisa diisi semua dari awal sampai akhir. Itu kalau balance hasilnya itu 0 semuanya. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sebentar. Kita lanjut menyusun data customer dan buku besar pembantu piutang dagang. Nah, caranya gimana? Langsung saja klik setup, baru easy setup assistant. Nah, di sini kita klik modul sales yang jendelanya itu yang menampilkan jendela sales easy setup assistant. Klik sales. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama-tama klik next. Klik next saja. Layoutnya itu kita rubah jadi item. Kalau sudah, klik next. Decide. Pada tampilan ini kita harus nentuin selling detail. Nah, selling detailnya apa? Itu kita next aja. Baru pada tax code kita rubah ininya jadi PPN. Nah, sudah otomatis ya. Jadi kalau sudah, kita klik next aja. Pada payment information kita harus mengatur metode dan termin pembayaran. Field payment method bisa dikosongkan. Payment method ini bisa dikosongkan jika metode pembayaran dari pelanggan itu bervariasi. Pengaturan termin sudah di otomatis di sebelumnya, jadi tinggal next aja karena sudah terisi otomatis. Melingkar account juga udah otomatis terisi, yang di atas cash in bank, yang di bawah itu petty cash ya, yang sesuai dengan sales account ya tadi. Kalau sudah, klik next. Nah, customer listnya itu kita kalau mau buat itu harus klik new dulu ya, berarti kita buat customernya dulu. Klik new. Nah, pengisiannya itu ada di halaman 13. Ini kita buat data customernya dulu, yang itu yang bawah ini, toko karya sejati. Kita buat dulu ya, toko karya sejati. Jika sudah, coba klik tab. Nah, card ID-nya itu di sini nggak ada, jadi dikosongin aja. Alamatnya kita nggak usah apa-apain, langsung yang bawah aja. Alamatnya ditulis Jalan Kerinci nomor 7. Lanjut bawahnya city-nya itu, kota itu Jakarta.
country, passcode country dikosongin aja. Teleponnya kita isi 021 247 875 000. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, toko Karya Sejati jika dilihat dari sini itu kosong ya. Jadi sebentar kita lihat dulu. Kita lihat dulu dari file yang lama. Oke, bentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi halamannya tadi itu ada toko Citra. Klik tab. Alamatnya itu Jalan W.R. Supratman ya, nomor 9, Kota Jakarta. Country-nya kita kosongin aja. Nomor teleponnya sebentar. Nggak ada nomor teleponnya ya. Kalau gitu kita kosongin aja, mungkin bisa. Nah, baru kita klik new lagi. Kita tulis lagi Toko Indah, jalannya Perintis Kemerdekaan nomor 20 Jakarta. Nomor teleponnya 021 876 567 00. Kalau sudah klik OK, lanjut ke yang berikutnya, Toko Persada. Halamannya Jalan Ki Hajar Dewantoro. Bentar, kita nyalain lampu biar sedikit terang videonya. Jakarta, Kota Jakarta guys. Nomor teleponnya 021 615 500 00. Kalau sudah klik OK. Nah, juga sudah. Oh, tunggu sebentar, ada perubahan. State-nya itu DKI Jakarta, Indonesia. Nah, jika sudah semua, maka bisa diklik next. Nah, di historical sales ini kita seperti disuruh ngisi terminnya ya. Nah, jadi jika tadi sudah next, selanjutnya kita susun buku besarnya. Klik add cell. Gimana caranya? Klik add cell. Customer name itu yang pertama ada Karya Sejati dulu ya. Use customer. Nah, dia akan otomatis terisi terminnya. Invoice nya dengan nomor faktur
F min 11 garis miring 14. Tanggalnya 26/11/2015. Memonya diisi dengan saldo awal piutang dagang toko karya sejati. Pada total including tax, masukkan nominalnya sebanyak 94.600.000. Nah, maka tax code di PPN-nya itu bakal terisi otomatis. Jadi jika sudah terisi, klik record. Jika sudah, kita tambahi lagi. Tunggu sebentar. Toko karya sejati. Oke, kita tulis aja dulu ya semuanya, nanti baru kita sambung lagi. Kita lanjut lagi. Kita langsung ke akun Toko Indah ya, karena 2 akun sebelumnya sudah saya isi. Selanjutnya ada Toko Indah. Nah, info ini biarin aja karena saya nggak tahu apa isinya, faktornya berapa. Jadi kita langsung ke tanggal 25/11/2015. Customer PO-nya kosongin aja. Memonya mungkin kita bisa isi saldo awal piutang dagang Toko Indah. Untuk nominalnya kita ketik 92.400, maka dia akan muncul secara otomatis. Tinggal 110 ya guys ya. Tinggal toko persada is customer, tanggalnya 28/11/2015, saldo awal piutang dagang toko persada. Sudah isi nominalnya. Jika sudah record, nah jika sudah selesai dia akan muncul tanda kata-kata congratulations gini ya. Itu berarti kita sudah selesai nulisin akunnya. Nah, jika sudah klik OK dan jika sudah balance, maka dia hasilnya akan 0 dan hasilnya atas bawah ini bakal sama. Itu berarti sudah benar ya. Jadi dia makanya muncul tadi tanda congratulations itu. Nah, jadi jika sudah, bisa klik next dan ada tulisan lagi congratulations, itu berarti kita udah siap. Jadi mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bipasya Atarik. NPM saya 2105170008. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara menyusun data supplier dan buku besar pembantu utang dagang.
yaitu terdapat dua cara untuk membuat data pemasok, yaitu melalui menu card file di Command Center dan melalui isi setup asisten. Daripada melalui menu card file, input melalui isi setup asisten lebih ringkas sebab dalam satu menu purchase isi setup asisten, kita bisa menyusun data pemasok sekaligus membuat buku besar pembantu utangnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan pertama adalah kita itu membuka setup. Lalu kita buka isi setup asisten. Setelah itu, kita buka menu purchase. Untuk menampilkan jendela dari purchase isi setup asisten ini, kalau sudah, kita pilih next. Nah, selanjutnya terdapat 5 pilihan, yaitu di sini kita pilih item. Untuk perusahaan dagang pilih layout item ya. Setelah itu kita pilih next. Pada tampilan selanjutnya kita menentukan buying details, yaitu kita pilih next. Selanjutnya text code-nya kita pilih di sini PPN. Dan free text code-nya di sini kita pilih NT, non taxable. Lalu pada payment information ya, di sini boleh dikosongkan jika metode pembayaran pada pemasok bervariasi. Di sini kita pilih in a given of days. Lalu di sini kita buat diskonnya 10. Balance 2 days-nya kita buat 30. Diskonnya di sini kita buat 3%. Kalau sudah seperti ini, maka kita klik next. Linked accounts-nya di sini sudah tertera otomatis. Account for paying bills-nya cash in bank pada kode 11100. Kita klik next. Lalu supplier cards-nya di sini pilih new. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pilih supplier. Di sini kita buat namanya PT Galaxy Electronic. PT Galaxy Electronic. Lalu di sini company, location address-nya ada 1. Lalu muncul address-nya, kita buat Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan 17 Jakarta. Kotanya di sini kita buat Jakarta. Stage-nya di sini kita buat DKI Jakarta. Postcode-nya kita kosongin. Negaranya kita buat Indonesia. Lalu kita beralih ke nomor HP dari perusahaan tersebut. Di sini kita buat 021 547 755 350.
card ID-nya diisi S001. Jika sudah seperti ini tampilannya, lalu kita klik OK. Setelah pengisian selesai dari PT Galaxy Electronic, maka kita akan membuat supplier lainnya, yaitu ada PT Jaya Electronic. Di sini kita pilih New. Lalu di sini supplier, sini namanya PT Jaya Electronic. PT Jaya Electronic. Setelah itu kita enter aja. Card ID-nya di sini S0000003 ya. Setelah itu addressnya di sini ada satu. Di sini kita pilih kita buat jalan Ki Mangunsarkono. Kampung Kali Jakarta. Setelah itu kotanya kita buat Jakarta. Stage-nya DKI Jakarta. DKI Jakarta. Postcode-nya kita kosongin. Negaranya kita pilih Indonesia. Negaranya kita pilih Indonesia. Lalu di sini berpindah ke nomor HP dari perusahaan PT Jaya Electronic, yaitu 021 715 300 760. Setelah seperti ini maka akan kita okekan. Lalu setelah itu kita buat satu lagi, yaitu PT Planet Electronic. Kita pilih new lagi. Kita buat PT Planet Electronic. Lalu kita klik enter. Card ID-nya di sini kita pilih S02. Ini alamatnya kita buat Jalan Slamet Riyadi. Pulau Gadung Jakarta. Pulau Gadung ya. Kita buat Jakarta. Stage-nya DKI. Postcode-nya kita kosongin, country-nya kita pilih Indonesia. Lalu setelah itu kita buat nomor HP-nya, yaitu 021 676 567
620. Kalau sudah seperti ini maka akan kita okekan. Baiklah, jika seluruh supplier sudah dibuatkan kartunya, maka akan kita klik next. Lalu selanjutnya kita pilih next ya. Dan di sini historical purchase. Lalu kita klik add purchase. Nah, sudah tampilan seperti ini. Maka supplier name-nya kita pilih salah satu tadi yang sudah kita buatkan, yaitu PT Galaxy Electronic. Sudah tampilan otomatis ya, seperti ini. Termsnya sudah seperti ini, 3%, 10 net 30. Lalu value-nya isi otomatis, nggak perlu kita ubah. Tanggalnya kita buat tanggal 23 bulan 11 2015. Lalu kita enter. Setelah terisi maka akan kita buat supplier inputnya, itu FG titik 125 69. Setelah seperti ini, memonya ini kita buat PT Galaxy saldo awal hutang dagang PT Galaxy Electronic. Kita buat saldo awal hutang dagang PT Galaxy Electronic. Galaxy Electronic. Tampilan seperti ini, total including tax-nya yaitu 85.800.000. 85.400. Ini lalu tax code-nya kita pilih PPN. Jika sudah terisi seperti ini, tax-nya 7.800.000 ya. Lalu kita pilih record. Nah, sudah tampilan seperti ini. Untuk mencatat saldo piutang supplier lainnya, klik add purchase. Kemudian kita pilih lagi PT Jaya Electronic. Buat PT Jaya Electronic. Di sini terminnya PT Jaya Electronic. Tiga persen 10 30. Lalu ini otomatis. Di sini kita buat tanggal 28 bulan 11. Tanggal 28 bulan 11 2015. Lalu supplier invite-nya kita kosongin. Kita buat saldo awal. Kita buat saldo awal hutang dagang PT Jaya Electronic. Total including tax-nya kita buat 73.700.
Di sini 6.700.000 PP ini. Setelah sudah selesai, lalu kita klik record. Lalu jika sudah selesai, kita pilih add purchase. Yang terakhir yaitu kita buat PT Planet Electronic. PT Planet Electronic view supplier. Di sini sudah terisi otomatis tanggal 20 bulan 11 2015. Sudah benar. Lalu kita buat supplier input, kita kosongin. Di sini memonya kita buat yaitu saldo awal hutang dagang, saldo awal hutang dagang PT Planet Electronic. Di sini kita buat tax includes-nya yaitu 97.900.000. Lalu tax-nya 8.900.000. Kita klik record jika sudah selesai. Jika semua daftar saldo hutang supplier sudah kita buat, maka akan muncul tanda seperti ini. Congratulations, your total outstanding purchase equal the balance of your link payable account. You ready to use the purchase comment center. Lalu akan kita klik OK. Nah, di sini out of balance amount-nya juga sudah 0. Lalu jika sudah selesai semua, kita pilih next. Congratulations, you finish. Di sini ngasih tahu kalau kita udah selesai buat kartu dari supplier perusahaan. Lalu akan kita close. Di sini saya akan melanjutkan yaitu membuat data inventory atau persediaan barang dagang. Di sini pertama kita akan membuka menu inventory dari comment center. Ini lalu kita buka inventory, pilih item list. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka kita pilih new. Data terkait persediaan barang dagang sudah tertera pada satu buku ini. Masukkan data tersebut satu persatu pada form item information. Pada tab profil, kita nomor item pada field number, kita buat P07 PD. Jika seperti ini, lalu kita klik OK. Kita buat namanya itu AC 400 watt. AC 400 watt. Namanya AC 400 watt. Jika sudah seperti ini, maka akan kita klik OK. Nah, pada bagian bawah tampilan terdapat 3 pilihan, iBuy, iSell, dan iInventory. Pilihan ini diaktifkan tergantung pada perusahaan apa yang sedang dijalankan. Nah, berdasarkan pada tabel, yaitu untuk PT Prima Elektronik, ketiga pilihan ini harus diaktifkan. Maka akan kita klik satu-satu. Nah, di sini cost of sales account-nya itu lalu akan kita buat 5110 yaitu cost of goods sold. Nah, ini dia. Dan income account for tracking sales-nya yaitu akan kita buat sales of merchandise. Nah, langsung otomatis ya. Dan asset account
for item inventory-nya, yaitu kita buat merchandise inventory pada 1.1.1.500. Ini dia. Nah, oke, sudah seperti ini. Jika tampilan sudah seperti ini, maka akan kita lanjutkan, yaitu kita pilih buying details. Lalu di sini akan mengatur harga beli dasar, pajak yang dikenakan atas barang tersebut. Isi file standar cost-nya di sini kita isi dengan harga beli standar yang ditetapkan perusahaan, yaitu 2.900.000. 2.900.000. Jika sudah seperti ini, buying unit of masa di sini kita beli X buat X, lalu kita buat satu text code winbooknya kita buat ppn. Oke, selanjutnya klik tab selling details. Di sini akan mengatur harga jual dasar dengan pajak yang dikerjakan atas barang tersebut. Isi file base selling price. Nih, base selling price-nya harga standar penjualan barang, yaitu di sini kita kosongkan. Lalu di sini kita buat text. Number of items per selling unit-nya kita buat 1. Di sini text code winbook-nya kita buat ppn, yaitu pajak pertama nilai. Inclusive atau eksklusifnya di sini dia diklik ya, kita kosongkan. Di sini kita buat actual selling price. Pas. Nah, jika sudah selesai klik, kita akan mengklik new. Lanjutkan, kita buat satu item lagi, yaitu PAC 05 WD. Lalu namanya yaitu AC 690 CT. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan kita pilih OK. Nah, tampilannya juga jika sudah seperti ini, kita bisa lihat daftar inventory dengan membuka menu inventory item list. Pertama kita close dulu, kita pilih inventory, terus item list. Nah, di sini dia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu untuk membuat saldo awal dan menentukan harga dual inventory. Setelah menyusun data inventory, langkah selanjutnya adalah mencatat jumlah saldo awal dan menentukan harga jualnya. Untuk mencatat saldo awal, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka menu inventory, lalu kita buka adjust inventory. Ini dia. Setelah itu, biarkan inventory journal number terisi otomatis. Ini, biarkan. Lalu tanggalnya, yaitu kita buat tanggal 1 bulan 12 2015. Memonya itu kita buat saldo awal persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Jika sudah seperti ini, per 1 Desember 2015. Per 1 Desember 2015. Lalu kita klik enter. Maka pada kolom item number kita pilih
klik nomor item ya di sini. Kita pilih enter. Di sini kita pilih PHC 07 VD yang SWOT. Lalu di sini kita buat kuantitinya itu 40. Unit costnya kita buat 2.900.000. 2.900.000. Amountnya kita buat 116 juta. Accountnya kita pilih yaitu 1.105. Nah, ini merchandise inventory. 1.500 job yang kita kosongin. Lalu kita yang kedua kita pilih yaitu AJ05 WD. Di sini kita buat unitnya itu kuantitinya 43. Lalu harganya kita buat 3.600.000. Di sini sudah terisi otomatis. Harganya itu 154.800.000. Amountnya itu kita pilih sama, yaitu merchandise inventory. Jika sudah seperti ini, maka kita bakal lakukan hal yang sama pada barang lain. Jika tampilan sudah seperti yang pada layar laptop, kita pilih record. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, yaitu saya dari menyusun data, supplier dan buku besar, pembantu utang dagang, lalu membuat data inventory, dan yang terakhir yaitu membuat saldo awal dan menentukan harga dual inventory. Jadi apabila ada kesalahan dan kekurangan pada Bapak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.